Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Toto MM, selaku staf yudikatif DPK 67 Semarang. Yang saya hormati Bapak Tri Chandra Muharam MBD, selaku pimpinan SMA Kesatria Semarang. Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua yang di rumah, tetap semangat. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengadakan kegiatan apel virtual doa bersama awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, dan anakku semuanya tetap semangat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi melalui media Zoom. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, izinkan saya selaku moderator di sini, memandu acara, menyampaikan susunan acara pada kegiatan apel virtual doa bersama semester genap. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari pimpinan sekolah. Yang ketiga, sambutan dari YPK 67 Semarang yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Toto MM. Kemudian acara inti pada pagi hari ini yaitu doa bersama di semester genap yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Doha SAG MSI. Kemudian terakhir penutup. Baiklah, kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru yang hadir di aula, kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Jangan
Terima kasih, dimohon duduk kembali. Bapak Ibu serta apel virtual serta anak-anakku, mudah-mudahan masih semangat. Kita ikuti kegiatan pada pagi ini dengan penuh semangat, harapan, doa, mudah-mudahan semua cepat berlalu. Baiklah, kita langsung agenda yang pertama, sambutan dari pimpinan sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Tri Chandra Muharam MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dr. MM sebagai staf edukasi Yayasan Pendidikan Pesantren 67, Bapak Ibu Guru SMA Pesantren 1 Semarang serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah bersyukur malah kita berikan puji dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan apel hari pertama masuk sekolah di semester kedua atau semester kedua maksud kami. Untuk kelas 10 semester 2, untuk kelas 11 semester 4, dan untuk kelas 12 semester 6. Di semester kedua ini biasanya di awal semester ini kita mengadakan upacara di lapangan, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita melaksanakan Zoom. Ada 800 orang ya dari guru dan siswa yang terlibat dalam kegiatan kali ini. Kita cukup prihatin karena kondisi di Semarang, Jawa Tengah khususnya, mengalami lonjakan jumlah penderita COVID yang cukup banyak. Sehingga kalau kita membaca koran hari ini, Bapak Ganjar Pranowo sebagai gubernur beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan surat yang memberitahukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka di tingkat jenjang. Mungkin untuk Januari ini mungkin agak sulit untuk dilaksanakan, tetapi siapa tahu di pertengahan Januari nanti ketika vaksin sudah mulai disebarkan, diberikan pertama pada tenaga vaskes, kemudian seterusnya sesuai tata urutan protokol yang ada, angka penderita COVID menurun, bisa jadi kita bisa saja dilaksanakan pendidikan tatap muka. Peserta Zoom yang berbahagia, untuk diketahui bahwa SMA Pesantren 1 Semarang staf sudah berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik meskipun tidak melalui tatap muka langsung, tetapi secara pembelajaran online. Bapak Ibu Guru telah melaksanakan berbagai upaya agar pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Seperti contoh misalkan, saya adalah pengajar fisika untuk kelas 10. Saya kadang menyampaikan penugasan melalui catatan yang saya foto melalui WA, kami sampaikan, dan penugasan dikumpulkan anak-anak melalui WA. Atau juga saya pernah melaksanakan pengambilan video pembelajaran, ya. Video pembelajaran saya upload di YouTube. Kalau di YouTube misalkan ada yang kesulitan pulsa, pemerintah sudah membantu Anda dengan bantuan pulsa, atau misalkan Anda pergi ke tempat-tempat yang pemerintah Kota Semarang sediakan, Anda download video tersebut, Anda pelajari di rumah, sehingga dapat Anda ulang-ulang, sehingga Anda dapat memahami suatu materi dengan baik. Bukan berarti dari SMA Pesantren 1 Semarang tidak ingin menyampaikan materi secara tatap muka, tetapi karena memang peraturan dari pemerintah tersebut tidak memungkinkan. Bagi anak-anakku sekalian yang hari ini telah mengikuti Zoom, saya lihat partisipannya selalu bertambah karena mungkin ada yang agak terlambat. Nanti untuk absennya Anda silakan di kolom chatting Anda sebutkan nama Anda,
kelas, nomor absen, hadir gitu ya. Dari situ kan kita bisa mengetahui anak yang dari ini ikut apel dan siapa yang tidak ikut apel. Bisa harapkan nanti anak-anak sekalian untuk daftar kehadirannya ada di kolom chatting, ada tulis nama kelas Anda, sehingga Anda dapat terdeteksi telah mengikuti apel pada hari ini. Peserta Zoom yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu dari Kementerian melalui Dr. Siswanto telah menghubungi kami bahwa SMA Ksatria dimungkinkan akan ditinjau oleh dari Kementerian untuk kesiapan dari pembelajaran tatap muka. Perlu Bapak, Ibu Guru dan anak-anak ketahui, di SMA Ksatria 1 Semarang telah menyiapkan berbagai hal yang berhubungan dengan pembelajaran tatap muka. Kita telah membuat surat keputusan tentang pembentukan tim gugus tugas kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 pada lingkungan SMA Ksatria 1 Semarang. Karena di dalam mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi warga SMA Ksatria 1 Semarang, kita memang perlu adanya tim tersebut. Karena ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian dan SK bersama Pak Menteri, maka SMA Ksatria sudah mempersiapkannya. Berbagai hal yang telah disiapkan oleh tim gugus tugas kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan SMA Ksatria Semarang adalah misalkan kita menyediakan toilet bersih dengan jumlah yang sesuai dengan siswa yang ada. Karena untuk skenario awalnya apabila pembelajaran tatap muka dilangsungkan, yang dulunya waktu Desember kemarin kita merencanakan tanggal 4 ini akan ada tatap muka, tapi karena dari surat edaran gubernur tersebut ditunda dulu, rencananya itu yang masuknya itu adalah separuh kelas. Jadi minggu ini, misalkan minggu pertama itu adalah nomor absen separuh yang kecil, minggu berikutnya yang besar. Begitu terus-menerus bergantian. Sehingga dengan demikian jumlah toilet yang kami sediakan pun juga sesuai. Juga ketersediaan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir sabun, kemudian hand sanitizer yang kita siapkan di seluruh berbagai tempat. Juga kita untuk sterilisasi, dulu awalnya kita menggunakan cairan untuk mensterilisasikan, tetapi dari yayasan kemarin mempunyai trik canggih yaitu dengan memasang lampu yang bisa mengozonisasi wilayah ruangan tersebut. Jadi sebelum KPM, lampu tersebut dinyalakan kurang lebih 1 jam, tidak ada partisipan, tidak ada peserta didik yang ada di sana. Setelah itu baru dibuka. Karena itu cara untuk mensterilisasi yang seperti juga dilakukan di tempat-tempat operasi ya, rumah sakit. Itu akan ternyata biayanya jauh lebih murah dibanding dengan penyemprotan disinfektan secara langsung. Ya. Meskipun membutuhkan ketelitian dan penanganan oleh tim dari kami. Kami juga telah menyediakan wilayah masker. Jadi ketika masuk, semuanya diminta untuk menggunakan masker. Kalau saya sudah berbicara ini kami lepas karena lingkungan sekitar kami untuk kejelasan suara yang kami sampaikan. Kemudian kami juga telah melakukan suatu angket untuk mendeteksi pemetaan warga yang ada berdasarkan alat transportasi, kondisi medis COVID, yaitu penyakit penyerta yang sudah kami sampaikan kemarin, riwayat perjalanan, serta riwayat kontak yang dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dari hasil yang sudah kami peroleh dari hasil angket kemarin, ternyata memang diperoleh hasil bahwa 79,4% itu orang tua siswa itu menyetujui adanya pembelajaran tatap muka. Kemudian 20,6% itu orang tua tidak mengizinkan anak atau perwaliannya mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian dari hasil angket tentang transportasi, 52,9% mereka menggunakan kendaraan sendiri,
kemudian 44,8% di antara orang tua, sedangkan 7,1% menggunakan kendaraan umum. Perlu Bapak Ibu guru ketahui dan anak-anakku yang saya cintai, bahwa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka memang tidak diizinkan dalam protokol yang awal itu anak menggunakan kendaraan umum, karena potensi penyebaran melalui kendaraan umum dimungkinkan lebih besar dibanding relatif berada membawa kendaraan sendiri atau diantar oleh anggota keluarga. Jadi nanti kita seandainya mendapat perizinan dari kementerian, maka yang kedua kita harus mendapat izin dulu dari gubernur. Kalau gubernur Jawa Tengah tetap melarang, ya tetap Samaksana 1 harus mematuhi aturan, tidak boleh melaksanakan kegiatan tatap muka. Kalaupun misalkan kementerian mengizinkan, gubernur mengizinkan, wali kota mengizinkan, orang tua tidak mengizinkan, seperti yang data tadi 20,5% itu mereka tidak ingin mengikuti pembelajaran, maka kita juga tidak bisa mewajibkan anak itu untuk masuk. Dan SMA Kesatuan 1 Semarang telah menyiapkan 2 pola. Misalkan ada tatap muka, tetap juga ada pembelajaran jarak jauhnya tetap ada. Jadi tugas guru di situ menjadi double. Satu, dia harus mengajar secara tatap muka, dan satu pembelajaran jarak jauh. Dan semuanya harus dilayani. Karena kita tidak ingin ada peserta didik yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Jadi guru tetap kami mohon, makanya kami berharap semoga mari kita doakan Bapak Ibu guru kita semuanya sehat walafiat, dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena bagaimanapun juga memang kita ketahui ada kabar bahwa ada kepala sekolah dan guru-guru yang terpapar apa itu COVID, sehingga ada yang meninggal dan sakit. Ini memang merupakan tugas yang cukup berat, karena seandainya terjadi tatap muka, maka komunikasi intens antara guru dengan siswa akan merupakan suatu potensi. Dan ini kita semua selalu berdoa, makanya pada hari ini nanti kita akan berdoa pada Allah SWT agar kegiatan seandainya nanti ada tatap muka ataupun PJJ, kita semua masih dalam lindungan Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati serta aku yang saya cintai, dari data interaksi siswa pada sekolah Samaksana Semarang terhadap penderita COVID, ditunjukkan 98% tidak pernah berinteraksi, sedangkan yang 2% pernah berinteraksi tetapi dalam rangka sudah sembuh. Jadi misalkan ada tetangga pernah masuk di kota Semarang, misalkan di rumah wali kota, terus sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh, kemudian berinteraksi. Ya. Memang ada juga yang menyampaikan, tapi tidak jelas Pak, orangnya itu penderita Pak tidak, tetapi gejala-gejalanya sih ya. Nah karena memang belum jelas, ya tentu kita tidak bisa memfonis, tetapi dalam angka tersebut dia menyebutkan seperti itu. Apa sih gejala-gejala yang dijadikan gejala awal? Ya. Gejala awal bahwa seseorang itu terkena COVID. Saya ulang lagi, gejala awal ya, bukan terfonis. Ya. Kalau untuk memastikan seseorang itu terkena COVID atau tidak, harus dilakukan swab dan lembaga-lembaga resmi seperti rumah sakit dan laboratorium tertentu yang tidak menentukan. Kalau kita mungkin hanya memantau kesehatan untuk mengetahui gejalanya. Yang pertama adalah suhu badannya itu di atas lebih besar 38 derajat Celcius, batuk-batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek. Ya. Nanti dari tim kami ya, yang diketuai oleh Ibu Trias dan Sekretaris Bapak Janarto Adi dan Bendahara Ibu Surini itu akan memantau anak-anak atau siapapun maupun tamu yang masuk ke wilayah Samaksana 1 Semarang terindikasi, mohon maaf ya, terindikasi belum diputuskan sakit atau tidak, kami meminta untuk kembali ke tempat asalnya karena kami berusaha. Kalau sampai suatu institusi seperti kita, mana 800 orang berkumpul dalam satu wilayah, kemudian terjadi center atau pusat dari penyebaran, tentu ini akan menjadi sesuatu yang repot ya, nanti penanganannya akan semakin kompleks. Karena kita pernah dengar dari suatu lembaga di
di Jawa Tengah, lembaga pendidikan, di mana siswanya banyak yang terkena COVID. Ini semoga Sekolah Semarang terhindar. Kemudian dari data yang ada pula, kami memperoleh 2 orang atau 1% yang memiliki penyakit komorbid yang merupakan penyakit penyerta jantung, asma, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang memang bisa sebagai pemicu ketika seseorang terkena COVID, dia bisa mengalami penyakit yang lebih parah. Kemudian dari data yang ada, alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir tidak ada dari warga Semarang yang pergi ke luar negeri, artinya 100% mereka masih melakukan aktivitas di Indonesia. Meskipun untuk pergerakan dari kota ke kota, dari yang berzona merah, orange, dan lain-lain memang masih sulit untuk kita kendalikan. Ya. Apalagi kemarin diindikasikan di Jawa Tengah, beberapa tempat wisata menjadi sumber penyebaran. Ya. Oleh karena itu kita selalu berharap dan menjaga diri ya, agar kita senantiasa melakukan 3M yang seperti saya sampaikan tadi ya, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan sampai kita misalkan di depan SMA Satran 1 Semarang di koridor itu sudah ada tempat cuci tangan dan sabun cair itu ya. Kalau masuk ada dari luar, silakan mencuci tangan dulu untuk menjaga agar diri kita, seandainya kita sebagai penyebar pun kita bisa menahan agar tidak mengenai orang lain. Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi kami ingatkan kepada partisipan yang sudah bergabung dalam Zoom tersebut, ratusan orang yang bergabung, tolong untuk absennya menulis nama kelas, ya, nama kelas, kemudian nama kelas atau absen ya di kolom chatting, sehingga kami dari Bapak Ibu Guru dapat mengerti siapa yang sudah bergabung dalam apel pada pagi hari ini, karena nanti itu merupakan bagian dari absen. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu yang berbahagia, kebijaksanaan eksternal dan internal yang kami lakukan di dalam mencegah terhadap kewaspadaan virus corona COVID-19 ini telah kami lakukan. Seperti untuk eksternal, apabila ada tamu yang ingin bertemu dengan staf pimpinan maupun Bapak Ibu Guru, diminta untuk berkenan membuat janji dulu atau diperiksa, ya, diperiksa suhu tubuhnya, kemudian kondisi secara luar oleh tim kami. Mohon pengertiannya ketika misalkan tim kami atau staff kami melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh, mohon tidak terjadi salah paham, karena memang protokol yang kami tetapkan mewajibkan tenaga kami, tim kami untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Juga ada vendor-vendor yang bekerjasama dengan kami, apabila ingin melaksanakan kegiatan di SMA Satran 1 Semarang pun diharapkan membawa surat keterangan yang telah menyatakan bahwa anggota atau pegawai dari vendor tersebut telah aman dan terbebas dari COVID-19. Secara internal memang semua kegiatan baik intra maupun ekstra kami tunda, kecuali kegiatan ekstra yang bersifat wajib, yaitu pramuka, di mana kegiatannya tidak boleh tatap muka tetapi secara online. Ya. Misalkan untuk pemenuhan buku saku pramuka itu kan ada anak yang diminta untuk mengumpulkan buku tabungan. Berarti menabung itu kan kegiatan mulia, cinta alam dan kasih sayang bersama. Misalkan dia merawat tumbuh-tumbuhan, ya, di foto kegiatan tersebut. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang pengumpulan penugasannya masih bersifat online, tidak tatap muka. Sehingga dengan harapan adanya kebijaksanaan internal dan eksternal tersebut akan membawa kepada keluarga besar SMA Satran Semarang terbebas dari COVID-19. Meskipun upaya-upaya yang telah kita lakukan semuanya akan berulang pada apa yang dinamakan dengan takdir Allah. Tetapi ketika manusia sudah berusaha dengan sekuat tenaga yang bisa dilakukan, kemudian kita saatnya untuk berdoa. Makanya hari ini kita berdoa sama-sama agar kegiatan pada semester genap kali ini
senantiasa memberikan berkah dan barokah kepada kita semua. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun tidak ketemu, ya tetap sinau. Pak Ganjar kan bilang gitu, orang ketemu tetap sinau. Jadi itu logo yang sampaikan oleh Pak Ganjar kepada Dewan Pendidikan agar kita semuanya, walaupun tidak bertemu, yang namanya belajar tetap jalan. Kalau misalkan ada anak-anak baca dan guru fisika kelas 10, kalau ingin bertanya lewat WA kepada Pak Ganjar tentang materi yang sudah saya sampaikan 24 jam siap ya, kami menerima. Sedangkan jawabnya nanti pas ada kesempatan kita jawab. Dan silakan Anda mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru misalkan share-nya tidak lewat YouTube tetapi lewat TV, Instagram itu juga tidak apa-apa ya, lewat Facebook yang paparan-paparannya dilingkan dengan suatu alamat-alamat pembelajaran, silakan diikuti. Insya Allah Bapak Ibu Guru itu menyampaikan materi tersebut secara luas, dan saya pribadi pun akan dengan senang hati ketika ada anak tanya, Pak kok kenapa ini kemarin disalahkan, selalu akan kami beri penjelasan. Yang penting anak-anakku yang saya cintai, apapun tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tolong kerjakan. Pak saya kesulitan Pak, tanya guru tersebut, mohon bimbingan bagaimana caranya agar materi kesulitan Anda itu dapat teratasi. Saya pribadi pasti akan menjawab. Silakan Anda berikan anak-anak yang saya ajar fisika kelas 10. Nanti kalau ada bertanya tentang materi yang saya ajarkan, insya Allah selalu akan saya beri respon ya. Meskipun ya tidak harus setiap saat, karena misalkan kalau ada yang kemarin itu kumpulkan tugas itu setengah 10 malam, ya tetap kami terima. Kemudian ada yang bertanya, tapi mohon maaf untuk jawabannya besok di pagi harinya. Karena memang kita harus maklumi ada anak yang HP-nya mungkin dibawa orang tua sehingga baru bisa menerima penugasan ketika orang tua pulang sudah sisa baru mulai mengerjakan, tapi pun pasti akan mengerti dan memahami akan kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Komunikasi itu merupakan salah satu kunci agar di antara kita tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu Guru tetap semangat ya. Jadi jangan sampai kendor, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu Guru itu adalah ujung tombak dari proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Semangat Bapak Ibu Guru harus besar, jangan sampai patah arang. Ya memang ini cobaan yang dihadapi tidak hanya oleh sekolah kita, tapi bangsa Indonesia bahkan seluruh warga dunia. Dan keunggulan orang yang mengambil potensi penyelesaian masalah dalam suatu situasi yang seperti inilah yang mungkin akan menjadi pribadi unggul. Ya, jangan patah semangat, terus bekerja dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar mendapat perlindungannya. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra, pengarahannya panjang lebar. Anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang di aula masih tetap semangat. Kita ikuti ya agenda yang berikutnya. Pengarahan dari YBK Negeri Semarang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Toto MM. Pada Pak Toto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Satrian 1 Semarang, Bapak Chandra, beserta dengan Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha dan karyawan yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semua, siswa SMA Satrian 1 Semarang, dimanapun Anda berada. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini
kita bisa melaksanakan upacara sekaligus doa bersama secara virtual dari aula ini. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, karena secara teknis sudah dijelaskan mendetil sekali oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, dan memang karena beliau yang sangat menguasai masalah dan kondisi di lapangan, maka saya dari yayasan hanya ingin menambahi saja berupa nasihat untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri. Dan nasihat ini sudah diunggah oleh salah satu teman guru kita, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Heri Sunanto MPD di dalam grup ekspresi. Ini barangkali Bapak Ibu ada yang belum membuka, monggo dibuka. Saya karena selalu mengikuti dan isinya sangat baik. Nasihat ini betul-betul datang dari orang yang sangat ahlinya. Di sana diungkapkan bahwa di dalam menghadapi bencana COVID ini kita harus bagaimana. Beliau adalah seorang bapak ilmu kedokteran. Namanya adalah Ibnu Sina. Jadi kalau belajar sejarah dengan Pak Eko nanti bisa ditanyakan. Kalau orang-orang Barat itu memanggil beliau itu dengan Avicenna, tapi nama aslinya adalah Ibnu Sina. Bapak ilmu kedokteran dunia. Tapi barangkali jarang yang tahu kalau beliau itu usia 7 tahun itu sudah hafid Al-Quran. Maka resep-resep yang beliau tulis, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan melalui ilmu kedokteran itu sumbernya dari Al-Quran. Di antaranya saya hanya ingin meneruskan saja, karena saya tidak berani kalau berbicara masalah COVID itu kok dari sudut pandang saya pribadi, saya tidak berani. Jangan-jangan nanti malah menyesatkan. Maka apa yang saya sampaikan ini untuk anak-anak, terutama Bapak dan Ibu, ini dari Ibnu Sina. Jadi sumber ilmunya jelas. Beliau memberi nasihat yang pertama kepada kita itu adalah al-wahmu nisfuda. Kepanikan itu adalah setengah dari penyakit. Coba anak-anak dan Bapak Ibu, kita semuanya pasti merasakan ketika orang panik itu, yang pertama dirasakan pasti kan asam lambung tiba-tiba meningkat. Iya enggak? Kita tiba-tiba pengen buang air kecil, pengen buang air besar, tensi naik. Nah, ini kalau menurut ilmu kedokteran, beliau mengatakan imunitas seseorang itu pasti akan turun. Maka menghadapi COVID ini, kita tidak boleh panik, kata beliau. Al-wahmu nisfuda. Kemudian nasihat yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa buka juga kalau belum dihapus di sana. Beliau memberi nasihat wal itminanu nisfudawa. Ketenangan itu adalah setengah dari obat. Jadi ketika kita tenang, yang namanya tenang itu anak-anak berarti tidak boleh sembrono seperti yang Pak Sandra tadi sampaikan. Jadi yang namanya tenang itu adalah tindakan yang sistematis, terencana dan terukur. Jangan sampai tenang ini kemudian disalahgunakan. Misalnya anak-anak malam minggu misalnya ramai-ramai datang ke tempat hiburan atau misalnya di tempat makan kuliner. Bapak ibunya memberi nasihat, nah ini kan masa COVID. Kemudian anak itu menjawab, tenang saja Bu. Nah, bukan seperti itu. Jadi ketenangan yang dimaksud itu adalah ketenangan yang diawali dengan sikap yang terukur. Terukurnya itu bagaimana? Mentaati.
nasihat pemerintah yang Pak Chandra tadi sampaikan 3M, itu namanya salah satu tindakan yang sistematis dan terukur. Nah, setelah kemudian kita tidak panik dan kita tenang, maka kemudian yang terakhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul sekali apa yang dilakukan oleh SMA Kesatria 1 pada hari ini. Setelah tadi Pak Chandra menyampaikan secara detail ikhtiarnya SMA Kesatria untuk anak-anak besok kalau kelak pembelajaran tatap muka, nah endingnya, klimaknya diakhiri dengan doa. Ini namanya adalah tindakan tawakal. Jadi tidak takut, tetapi juga tidak sembrono. Karena kalau guru agama juga itu menyampaikan atau Pak Rusmani bahwa salah satu ciri orang yang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan yang di rumah, itu tadi bisa dicatat 2 nasihat dari Ibu Sina. Dan yang terakhir, nasihat beliau itu adalah wasobru awalu khotowatis syifa. Itu artinya bahwa kesabaran itu merupakan awal dari kesembuhan. Seperti Pak Chandra tadi sampaikan bahwa dengan ikhtiar yang sudah sedemikian detail, toh akhirnya Allah itu menimpakan musibah kepada kita. Seperti yang saya baca di koran itu, sudah ada kepala SMP negeri di Kota Semarang itu 3 yang wafat karena COVID. Kemudian beberapa guru di Rembang, bahkan adik kelas saya SMA Negeri 1, ada yang di Rembang dan Jepara juga sudah meninggal. Yang terakhir kemarin pengurus yayasan SMA Instindo, Institut Indonesia, yang juga kakak kelas saya, namanya Pak almarhum Pak Mahmud Hidayat. Juga beliau wafat karena COVID. Nah, ketika kita sudah ikhtiar dan ternyata Allah menimpakan juga musibah kepada kita, maka nasihat Ibnu Sina adalah wasabru. Jadi kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kadang-kadang sebagai anak muda, Anda bertanya kritis, Bapak, saya ini kan sudah beriman kepada Allah, kemudian saya beribadah dengan tekun, saya juga memberikan sedekah dan amalan-amalan yang lain. Kenapa kok saya juga ditimpa musibah seperti ini? Bahkan 10 bulan sudah saya jalani. Bapak-bapak ibu gurumu saya yakin sudah rindu ingin ketemu kamu. Demikian pula kamu juga rindu ingin bertemu dengan bapak ibu. Tetapi kerinduan ini marilah tetap kita kendalikan dulu, karena ternyata instruksi dari pemerintah di koran hari ini di halaman muka Suara Merdeka, Anda bisa baca bahwa pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, namanya Ibu Padmaningrum, beliau mengatakan bahwa untuk seluruh wilayah Jawa Tengah, PTM, pembelajaran tatap muka sementara ditunda dulu dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Pak Chandra tadi sudah menyampaikan kalau sudah tiba-tiba kalau nanti Januari menurun dan kondisi aman, alhamdulillah kita siap dengan PTM. Jadi artinya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tuamu di rumah bahwa yayasan dan sekolah insya Allah siap menghadapi pembelajaran tatap muka. Tadi Pak Chandra sudah menyampaikan detail sekali, lengkap sekali persiapan-persiapan dari mulai sarana dan prasarana sampai pada kesiapan mental Bapak dan Ibu. Yang terakhir sebagai penutup, saya juga mau menyampaikan apa yang tadi Pak Chandra sampaikan. Bapak dan Ibu guru, anak-anakku semua, kita jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan harapan kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh bukan pribadi juga,
yaitu seorang ulama besar yang bernama Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau adalah penulis kitab Al-Hikam. Beliau memberikan nasihat kepada kita, idza arada baba roja'a fashad ma minhu ilaika. Apabila kita ingin Allah membukakan pintu roja itu harapan, maka ma minhu ilaika. Kita harus ingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada ujian yang kita berikan. Sekarang coba anak-anak berhitung secara matematis. Usia Anda sekarang berapa? Mungkin yang kelas 12 sudah 17 tahun. Ujian ini walaupun Anda rasakan panjang, berapa bulan? 10 bulan. Berarti Anda diberi nikmat oleh Allah 16 tahun, 2 bulan. Apalagi seperti saya 55 tahun, berarti saya diberi nikmat oleh Allah dengan tidak ada bencana itu 54 tahun 2 bulan. Maka yakinlah bahwa seberat-berat ujian dari Allah pasti akan lebih banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, jangan berputus asa. Karena seorang ulama besar juga yang bernama Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan bahwa semua orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Innallaha ta'ala la yabtalil 'abda wa huwa yuhibbuhu liyasma'a shawta. Itu kalimat beliau, bukan saya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memuji hambanya. Wa huwa yuhibbuhu, walaupun hamba itu yang dicintai oleh Allah. Liyasma'a shawta, karena Allah kangen, ingin mendengar doamu, ingin supaya kamu itu datang kepada Allah untuk meminta. Maka pesan saya yang terakhir, di kondisi yang kritis seperti ini, di mana sudah mulai nampak banyak orang berputus asa, di luar kendali tindakannya, tidak ada lain kecuali satu, mentaati nasihat pemerintah, dan yang kedua, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk acara pada hari ini, siang ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah majelis yang dinamakan dengan majelis zikir dan doa. Ini untuk menunjang nasihatnya Ibnu Sina tadi, bahwa untuk mencapai ketenangan itu tidak ada lain kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Itu saja nasihat yang singkat dan mungkin sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi, Bapak Ibu guru, staf tata usaha dan karyawan, juga anak-anakku semua yang ada di rumah, dan barangkali ada yang orang tuanya sempat untuk menemani kami. Titip salam seperti yang Pak Chandra tadi disampaikan, tidak ketemu tetapi kita tetap sinam bersama-sama. Hidayah taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto nasihatnya. Hadirin serta anak-anakku yang di rumah, kita lanjutkan acara inti pada pagi hari ini, yaitu apel virtual doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Duha SAG MSI. Pada yang terhormat Ustadz Duha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Andes Toto MM selaku staf Yayasan Pendidikan Kementerian Agama Semarang,
Yang saya hormati Bapak Tri Chandra Muharram MPD selaku pimpinan SMA Kesatuan 1 Semarang beserta staf, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan semuanya yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini kita semuanya bisa mengikuti acara virtual kegiatan awal di semester ganjil. Alhamdulillah, berarti saya diingatkan yang belakang ini masih sadar semuanya. Semester genap anak-anakku tahun 2020-2021. Kita kawal acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tri Chandra dan Bapak Dr. Andes Toto semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan semuanya ada barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berikut seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu setia, taat, mengamalkan dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah banyak kita dengar dari Bapak Chandra dan Pak Toto apa yang telah beliau sampaikan, tidak terlalu panjang, tetapi maknanya justru sangat panjang. Karena ada sebuah kalimat yang panjang tapi maknanya sangat pendek. Ada pula yang pendek tapi sejatinya makna di dalamnya sangat panjang. Lah pada pagi hari ini tadi sejatinya pendek yang kita dengar, namun maknanya adalah mendalam, panjang dan luas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya dengan benar dalam sebuah kehidupan ini. Dan untuk mengawal ini kita bersama-sama untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang muslim bisa bersama-sama dengan saya membaca Asmaul Husna sebelum doa nanti saya sampaikan, dan ketika doa saya sampaikan bisa untuk diaminkan, dan untuk yang non muslim untuk bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Doa bersama adalah sangat baik dikarenakan kita tidak akan mengerti dari mulut yang mana Allah mengabulkan doa itu. Fatihah itu mujarab, kemudian ayat kursi itu mujarab. Namun kemujaraban Al-Fatihah dan ayat kursi maupun kalimat-kalimat yang lain tergantung siapa yang mengucapkan. Mulut orang ini kan memiliki makna dan kesaktiannya masing-masing. Satu misal, orang ngomong begini. Apa ini tadi? Ini kalau yang saya nggak ada yang bayar, malah boro-boro dicemooh biasanya. Tapi kalau yang itu bisa sakit, wah itu bayarannya nggak karu-karuan. Termasuk kalau yang bilang gini, darah muda, darahnya para remaja. Kalau yang bilang tak mati, belum berumur ini betul. Merasa mengarut bayaran tapi memang belum berumur itu betul. Tapi kalau yang seperti ini tadi darah muda itu mulutnya ramai-ramai, wah itu sedikit yang keuntungan bisa diberikan.
Itulah jangan pernah menyepelekan yang namanya doa. Ya. Kita tidak tahu dari mulut siapa Allah akan mengabulkan doa. Jangan merasa doa sendiri saya bisa. Jangan merasa kemudian doa bersama itu dianggapnya sebagai turunan terhadap kegiatan orang lain. Jangan demikian. Maka kita upayakan hal-hal yang demikian ini terus kita berjalan bersama dengan doa bersama dan seterusnya. Tadi sudah ada sama-sama seperti itu. Dan doa ini adalah merupakan satu ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Jika nanti orang yang mau berdoa yang berarti dia melakukan Allah, dan yang tidak mau berdoa itu artinya dia adalah orang terima waktu itu Pak Toto dalam sebuah upacara waktu itu beliau masih menjadi pimpinan kami di SMA Sadian 1. Waktu menjadi pimpinan upacara saya masih ingat dengan Pak Toto itu menyampaikan sebuah contoh begini. Ada seorang anak yang minggat dari rumah karena dimarahi oleh orang tuanya. Sebenarnya orang tua itu kalau kita gagas-gagas kita camkan marah kepada kita, sebenarnya yang mengundang kemarahan itu kita, bukan orang tua yang pengen marah. Tampaknya nggak ada orang tua pengen marah kepada kita, itu tidak ada. Tapi yang ada sikap kita sebagai anak mengundang orang tua untuk marah. Kalau orang tua pengennya memuji, tapi sikap kita mengundang orang tua untuk marah. Allah pun demikian. Allah itu tidak ingin memberikan sebuah bencana, sebuah apapun yang ada di dunia ini tentang keburukan. Tapi perbuatan manusia itulah yang mengundang bencana itu sendiri. Allah nggak pernah memberikan sebenarnya, tapi manusia yang mengundang. Satu contoh, Allah itu tidak akan memberikan misalnya tidak akan muncul banjir manakala manusia ini tidak merusak alam. Tidak akan muncul longsor kalau manusia juga tidak merusak alam. Berarti longsor, banjir, angin dan seterusnya itu terjadi karena manusia yang telah mengundang itu dengan cara merusak alam yang ada. Nah, saya lanjutkan. Orang tua tidak ada yang marah kepada anak itulah yang mengundang orang tua marah. Ketika dimarahi sang ini akhirnya minggat sang anak ini dari rumah. Enggak pamit minggatnya. Kalau pamit berarti bukan minggat itu. Minggat itu berarti memang berpamit pergi dari rumah. Berhari-hari. Tentu dalam kepergian sang anak yang tanpa pamit ini orang tua mesti hatinya gagal, hatinya sedih. Jika anak penenti, setelah dina orang mulai ya Allah, bocah kini di telepon orang iso, biar dari telepon lain nangis. Nah orang itu pokoknya aku mau sekolah, jadi ini yang gue belajar, jadi ini yang gue telepon, dihubungi ibu, bapak, mama dan bisa. Tapi besok pokoknya tak rewangi utang-utang, kok sakit di telepon malah orang iso. Kita koi lah kok kamu HP-nya nggak bisa ditelepon, kenapa? Alasannya baterainya lowbat. Alasannya lagi nggak ada sinyal. Padahal baru dimatikan dia sedang dengan temannya nggak mau dipanggil, diganggu oleh orang tuanya. Enten ngoten ini. Nah ini sangat minggat. Ini saya menyindir yang disampaikan Pak Toto waktu itu. Ketika minggat, anak itu ternyata uangnya habis, tidak punya apa-apa dan mau pulang malu. Itu kalau supir truk, nek supir truk itu nggak pulang rindu, mau pulang malu. Nah itu semuanya di supir truk itu di pangkatnya truk itu udah kayak gitu. Nggak pulang rindu, pulang malu. Nah ketika anak itu mau pulang rasanya malu, uang juga tidak punya, dia hanya duduk begitu saja di tepi jalan, di seberangan orang sedang jual mie ayam.
Di sana tukang mie ayam melihat anak itu kok di situ terus dari pagi sampai sore. Akhirnya ditegur, "Nak, kamu saya lihat dari pagi kok di sini terus, itu nggak kemana-mana, nggak pulang, kamu juga kelihatan lemas dan pucat. Sebenarnya rumahmu itu mana?" Akhirnya dia cerita bahwa dia sedang marah dengan orang tuanya dan minggat dari rumah. Tukang mie ayam itu akhirnya menawari, "Kamu mau mie ayam?" "Oh, mau. Akhirnya diberikan satu mangkuk mie ayam. "Minumnya apa, Nak?" "Terserah Om saja, apa-apa, enggak apa-apa. Mau es teh, mau teh juga enggak apa-apa." Akhirnya dipikirkan satu mangkuk mie ayam dan satu gelas es teh. Setelah selesai dimakan, akhirnya sang anak ini bilang, "Makasih Om, mie ayamnya, makasih Om, es tehnya, makasih, sangat makasih." Akhirnya terima kasihnya itu waduh sampai merasa di hati dan pikiran. Makasih, makasih. Padahal apa? Hanya sekedar satu mangkuk mie ayam dan satu gelas es teh. Itu terima kasihnya luar biasa. Sang anak ini ternyata nggak pernah berpikir bahwa orang tuanya itu telah memberikannya lebih dari semangkuk mie ayam dan lebih dari satu gelas es teh. Lebih dari itu, bahkan dari usia lahir sampai segitu itu, orang tuanya telah memberikan yang luar biasa banyaknya. Tapi terima kasihnya kepada orang tua tidak sekusuk ketika terima kasih terhadap tukang mie ayam ini. Malah minggat dari rumah. Ini sebuah contoh anak-anak bahwa ini adalah orang yang kurang mengerti dan memahami betapa sebenarnya orang tua itu telah ngasih lebih kepada kita dibandingkan pedagang mie ayam tadi yang hanya satu mangkuk, tapi terima kasihnya bisa seperti itu. Termasuk kepada Allah. Allah telah memberikan yang luar biasa kepada kita yang tak bisa dihitung, tapi terima kasih kita kepada Allah sangat kecil. Oleh karenanya, untuk menghilangkan semuanya yang ada, wabah, bencana yang ada di dunia ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Apa bersyukur itu? Syukur adalah menggunakan kenikmatan sesuai kehendak yang memberi. Kalau orang tua kita, "Nah, ini untuk bayar sekolah, terima kasih ayah." Akhirnya uang sampai ke sekolah, itu namanya syukur karena kehendak ayah untuk membayar. "Nah, ini untuk beli gula ibu ya," kemudian untuk beli gula, ini namanya bersyukur. Menggunakan kenikmatan sesuai kehendak yang memberi. Nah, sekarang Allah memberikan usia kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan materi kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kesehatan kita gunakan dengan kehendak Allah? Sudahkah materi yang kita miliki kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah? Dan seterusnya, berbagai macam pertanyaan. Manakala sudah kita gunakan dengan baik, itulah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mari kita berdoa kepada Allah. Ini bagian dari syukur kepada Allah, karena berdoa adalah perintah dari Allah. Kalau tidak mau berdoa berarti sombong karena merasa dirinya paling kuat. Maka perbanyak berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah. Mari kita mulai untuk membaca Asmaul Husna. Anak-anak yang sudah disiapkan Asmaul Husnanya bisa dibuka. Dan juga Bapak Ibu guru karyawan membersamkan diri membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan wasilah Asmaul Husna dan nanti doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa kita. Kemudian kita dilindungi oleh Allah semuanya, dihindarkan dari berbagai penyakit yang ada, dan secara meluas mudah-mudahan bala yang ada segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi wa dzurriyyatihi wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa qurra'il mu'minin wal musannifin wa mukhlisin fi malaikatil muqarrabin wal qurrashidin wa alihi wa ila rahimin jami'an al-Qur'an wa al-hadis wa al-fiqh
khususan ila rohi syamsul qudsi nabi radhiyallahu anhu wa ila arahim min qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syahidil ardi ila maqaliha baliha khususan ila arahim al-mu'minin wa qur'ina wa qur'ikum wa ahlina wa ahlikum wa ikhwanina wa ikhwanikum wa akhwatikum wa jama'atina wa jama'atikum wa asalidatina wa asalidatikum wa talamidana wa talamidakum wa liman fataha hadhihi al-qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syakurillahi lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta qamsuduna ridha mahmuduna dunyana wa ukhra ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattar ya Alim ya Qadir ya Basit ya Qadir ya Rafi' ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Mata ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Musib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Hamdu ya Wahid ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Mursi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Muta'ali ya
Ya Muntaqimu ya Abu ya Abu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu ya Jamil Ya Ghaniyu ya Mughni Ya Mani'u ya Allah ya Nafi'u ya Nur Ya Hadi ya Hadi Ya Baqi ya Wahid Ya Rafidu ya Sabur Bi asma'ika husna Yukir lana junubana Wali walidina Wa dhurriyyatina Rabbi'an sayyatina Wastur ala uyubina Wastur ala nusanina Wa'fa'darajatina Wazidna ilman nafi'an Warizqan wasi'an Halalan thayyiban Wa'amalan salihan Wa nawwir qulubana Wa yassir umurana Wa sahih ajsadana Da'imah ayatina Ilal khairin qaribna Anisari ba'ilna Wa qurqarajahuna Amiran ilmalmuna Ghair maqasidana Wa lihawaijana Wa mantu ilahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Taha Qadil Rahman Wa alihi wa sahbihi Ila akhir zaman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adhim sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim li khamsati huduthi biha harwa wa halim al-mustafa wa murtada wa banakuma wa qadima Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa hamman illa faqastahu wa 'aiban illa satartahu wa 'usran illa yasarta wa la jahlan illa 'alamtahu wa illa hadaytahu wa la hajatan hiya labadatu min hawaijid dunya wa akhirata illa qadaitaha ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim idfa' annal ghalaa wal balaa wal waba'a wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wasyada'id wa mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasatan wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala ma tasha'u qadir Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar
Wassallallahu ala khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Dua. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, berakhir sudah kegiatan apel virtual pada pagi siang hari ini. Sekali lagi, Pak Budi yang memandu acara pada hari ini, dan kru yang sudah menyiapkan ukur rampingnya sehingga lancar pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi, mohon maaf jika ada barangkali sinyal-sinyal yang error. Sekali lagi, kami dan kru mohon maaf. Kemudian anak-anakku mulai besok Selasa sudah PJJ seperti biasa, jadi selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak dimanapun Anda berada. Demikian juga Bapak Ibu guru semuanya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sama-sama penulis Pak.